Tentunya globe, atlas, dan peta itu sama, memang sama, memberikan petunjuk ya, petunjuk wilayah-wilayah ya, misalnya petunjuk wilayah benua-benua. Yang masih lengkap. Lengkapnya saja jenis petanya ada yang berbentuk bola bumi, ini namanya globe. Ya, ada juga yang peta, ada juga atlas. Globe habis globe apa sih? Peta. Peta. Kalian boleh tanyakan sama kakak, tapi kalian simpulkan sendiri ya definisinya. Karena kita belajar geografi. Kan tadi Globe, peta B, C-nya itu atlas. B apa B? Terserah, pokoknya tiga itu. Globe, peta, dan atlas. ABC. Kalian kasih definisinya. Kakak itu minta menurut kalian apa ya? Menurut kalian apa? Kemarin kakak sudah menjelaskannya. Terus kalau udah selesai itu apa saja unsur-unsur ya, unsur-unsur. Ini kan bumi ini sudah termasuk, ini adalah ruang ya, ruang bumi ini di dalamnya apa aja, unsur-unsurnya apa, unsur-unsur yang ada di dalam ruang ini apa. Bukan di dalam ruang kelas ini ya. Kalau dalam ruang kelas ini adalah terjadinya interaksi antara guru dan murid. Di dalam berinteraksi tersebut apa aja ya, interaksi mereka itu yaitu belajar ya, belajar mengajar ya. Kakak sebagai guru kalian sebagai murid yang belajar di kelas ini. Tetapi yang saya minta itu unsur-unsur sesuai dengan materi yang kita belajar sebelumnya. Ya, apa saja unsur-unsur ya? Salah satu akan kakak kasih tahu. Unsurnya adalah salah satu adalah budaya. Ya, budaya. Terus seterusnya apa? Kalian bisa kalian beritahu ya melalui kuis pada siang hari ini. Sudah ada contoh loh di depan kalian, apa itu peta? Ya, peta ya, terserah mau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terserah mau menurut kartografi ya, terserah mau menurut kalian, tapi yang penting itu pas ya, apa itu peta. Di depan kalian udah ada globe. Kemarin kita sudah belajar mencari wilayah-wilayah, mencari benua-benua, negara-negara. Di sini di globe ini memberikan kepada kita petunjuk ya. Peta atlas ya, tinggal atlas yang nggak ada ya. Atlas kemarin sudah saya pesan. Atlas itu berbentuk buku ya. Ada beberapa halaman di dalam ya. Dan di dalam atlas tersebut di paling halaman terakhir itu ada ini gambar-gambar, ada rumah adat, bendera-bendera berbagai macam negara, di dalamnya ada dijelaskan atau diberitahukan dalam atlas. Udah pas nomor ID ya. ID udah belum.
Peta itu peta itu adalah memberikan kepada kita petunjuk mengenai wilayah dalam bentuk simbol, lambang, misalnya gunung, danau, laut, hutan, dan lain-lain. Bisa kalian jelaskan. Dan juga di dalam peta itu bisa juga menjelaskan keseluruhan wilayah keseluruhan wilayah yang ada di dunia ini. Misalnya keseluruhan negara, wilayah-wilayah negara. Itu adalah peta dunia, Jadi kalau peta dunia ini berarti sudah ada di dalamnya itu menjelaskan atau sudah ada di dalamnya tercantum wilayah negara, misalnya negara Eropa, Amerika Serikat, setiap benua Sulawesi, Indonesia sudah ada di dalam seperti itu. Misalnya di peta dunia ini ada negara apalagi Saudi Arabia seperti itu. Jadi tidak terbatas Kalau hanya misalnya peta Indonesia berarti dia hanya menjelaskan wilayah Indonesia saja, misalnya Papua, Kalimantan. Oh, kalau peta Indonesia itu Indonesia. Indonesia dia Kalau peta dunia itu semua. Kalau peta dunia itu bedanya. Peta dunia itu menjelaskan kepada kita atau memberikan petunjuk kepada kita mengenai seluruh wilayah yang ada di dunia ini. Sedangkan peta Indonesia itu tidak menjelaskan kepada kita wilayah-wilayah, misalnya wilayah Amerika Serikat, tapi yang menjelaskan kepada kita atau memberikan petunjuk kepada kita itu hanya wilayah Indonesia saja, seputar Indonesia saja. Misalnya Brunei Darussalam, Manado, seperti itu. Provinsi Maluku, seperti itu. Udah bisa? Atlas itu udah. Belum B, peta terus C atlas. C-nya atlas. C-nya atlas. Enak sekali kalian tinggal menjelaskan, tinggal kalian simpulkan. Itu kuis apa? Tapi nggak apa-apa, kalian melatih diri Ini untuk mereview kembali materi-materi sebelumnya, supaya melekat di otak kalian seperti itu. Nanti kalau ujian tengah semester, saya mau kalian dapat nilai 100, nilai A. Jadi soal-soal kuis itu kalian simpan, kalian pelajari sendiri. Kemarin apa? Kalian pelajari. Kira-kira ada 25 soal nanti. 25 soal. Itu uraian semua. Setelah atlas, apa itu unsur-unsur? Di bab 1 kita belajar unsur-unsur. Unsur-unsur yang ada di ruang ini. Ruang ini adalah tempat lokasi. Jadi dalam ruang itu apa aja unsur-unsur? Ada kemarin kita belajar misalnya ruang wadah, tempat. Di dalam wadah tersebut apa saja interaksi yang dilakukan oleh orang manusia yang tinggal di ruang tersebut. Misalnya bumi ini, berarti ada makhluk hidup dong di dalam bumi ini, di bumi ini. Apa yang mereka lakukan? Apa yang kegiatan-kegiatan mereka? Salah satunya budaya, unsur budaya. Unsur budaya ini di dalam ruang ini berbagai macam suku, ras, bahasa, budaya di Indonesia ini bahkan bumi di seluruh dunia berbagai macam perbedaan dalam segi budayanya.
budayanya apa? Misalnya di Nias itu budayanya apa dalam menyambut tamu, ya, disambut dengan tari-tarian, ya, khas daerah Nias misalnya. Terus atau budaya kita itu menyambut tamu pun kita kasih daun sirih sama kapur sama pinang, ya, untuk mereka punya, ya, itu suatu budaya kita, ya, itu budaya khas di sana, ya, seperti itu. Terus berbeda juga dengan budaya yang ada di Pulau Sabu. Kalau di Pulau Sabu untuk menyambut tamu apa? Mereka berciuman hidung, ya, hidung kalau ketemu saudara, kerabat, atau orang penting, pejabat, ya, ketemu sama orang-orang baru, siapa aja, pasti, atau kerabat, keluarga, mereka akan salamnya pakai hidung seperti ini, ya, begini, berpelukan seperti itu. Masih banyak lagi. Dan di Sumba juga kalau ada tarian mereka berbeda juga dengan tarian yang ada di Nias, yang di Betawi, misalnya di Jakarta ini beda. Kalau di Sumba itu menyambut tamu itu ada tarian ini kayak terik-terik gitu, ya, tapi bagus. Kalimantan juga tariannya bagus, tapi ada berbeda, ya. Misalnya tarian penyambutan tamu, kita kalau menyambut tamu itu, ya, kita sangat menghargai gitu. Terus budayanya apa lagi, ya? Ada istiadatnya apa dalam pernikahan, ya? Itu unsur budaya. Terus apa lagi unsur-unsur yang ada di bumi ini, ya, di ruang tempat tinggal kita ini, ya. Kakak sudah cari kasih contoh kemarin, ya, sampelnya udah saya kasih. Di dalam suatu negara gitu, unsur-unsur Apa saja unsur-unsurnya? Salah satunya apa? dalam satu negara. Unsur budaya. Iya, semua. Apa aja, ya? Son, yang nomor 3 atasnya MC. Iya. Kakak menjelaskan, tinggal ambil kesimpulannya, ya. Terus unsur apa lagi? Dan kesusahan, ya, untuk menjelaskan itu aklas. Ya, masing-masing aklas itu aklas, masing-masing bentuk, ya, misalnya globe, peta, atlas. Sebenarnya fungsinya sama, ya, memberikan petunjuk bagi kita. Lengkap kalau misalnya atlas dunia, ya, lengkap, tapi dalam bentuk apa, ya? Jadi atlas itu dalam bentuk buku, ya, dalam bentuk buku, ya, dalam bentuk buku. Beda dengan ini, fungsinya sama, memberikan kepada kita petunjuk, ya, petunjuk berbagai macam wilayah, baik itu wilayah Indonesia, wilayah negara lain, dan lain sebagainya. Begitu pula juga dengan globe. Globe itu
sama ya dengan peta memberikan petunjuk ya, hanya saja globe ini berbentuk bola ya, berbentuk bola bumi, bola dunia ya, seperti itu. Atlas juga ya sama dengan fungsinya sama dengan fungsi peta dan globe, memberikan kepada kita petunjuk ya, wilayah, lokasi ya. Hanya saja bentuknya itu beda ya. Ini peta dalam bentuk satu kertas. Peta ini memberikan informasi ya, atau petunjuk bagi kita ya. Dan atlas juga memberikan kepada kita petunjuk. Tapi bentuknya dalam bentuk buku, namanya atlas. Misalnya atlas ya. Bola bumi juga ya, ini namanya globe. Seperti itu. Kalian bisa menyimpulkan sendiri ya. Terus habisnya apa? Unsur-unsur ya. Apa tuliskan apa? Tuliskan apa saja unsur-unsur yang ada di ruang. Sudah belajar mengenai ruang ya. Apa itu ruang? Nah, ruang itu adalah wadah, tempat ya. Siapa di dalam ruang tersebut tentunya ada makhluk hidup ya. Ruang itu bumi ya, bumi. Wadah ya. Unsur-unsurnya terdapat dalam Ruang. Ruang itu tempat ya. Ruang itu adalah apa? Ruang itu adalah wadah atau tempat ya. ruang itu bisa berbentuk negara gitu. Bumi, ya, simpulkan saja bumi ya. Di dalam bumi ya, tentunya di bumi ini ada manusia kan, ada saya dan Ada negara. ada ya. Di dalam ruang tersebut apa hal-hal apa yang mereka lakukan ya, apa saja unsur-unsur di dalamnya. Salah satu yang saya jelaskan unsurnya adalah unsur budaya ya, unsur budaya di dalam bumi ya. Salah satu interaksi manusia di dalam wadah ini, di dalam ruang ini, yaitu budaya, unsur budaya. Ya, jadi manusia itu tidak lepas dari budaya. Setiap wilayah, setiap daerah, suku, pulau, lain-lain sebagainya, itu mereka ada budaya masing-masing ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa misalnya daerah Nias, budaya apa? Seperti itu. Dalam penyambutan tamu, dalam pernikahan, seperti itu. Salah satu ya ngasih daun sirih atau apa dalam pernikahan juga, kalau ada acara selalu potong babi misalnya ya, itu budaya ya, seperti itu. Unsur agama. Oke, ada unsur agama, tulis. Bisa. Oh ya, religiusnya ada unsur agamanya. Bahwa manusia itu mau menyembah ya, itu ide baru kan? Di dalam ruang ini manusia itu mencari ya, ingin menyembah ya, menyembah entah apa yang mereka sembah, mau patung, mau apa, tapi ada keinginan untuk menyembah ya, ada keinginan untuk menyembah. Karena di dalam diri manusia itu ada yang namanya kekhawatiran ya. Ada juga yang kekhawatiran ingin menyembah. Kalau ada yang aneh-aneh misalnya ya, aneh-aneh misalnya ada misalnya di hutan ya, ada orang-orang di hutan itu yang tinggal di hutan misalnya. Mungkin ada terjadi di hutan itu, di hutan tersebut misalnya ada malapetaka misalnya. Mereka katakan bahwa ada penghuni di situ, maka mereka mungkin di hutan tersebut ada gua besar, ada gunung, ada pohon besar, mungkin ada banyak yang meninggal, maka tidak lepas mereka itu ingin menyembah ya, memuja supaya mereka terlindung ya, supaya mereka itu aman, diselamatkan, seperti itu. Jadi manusia ada keinginan untuk menyembah, meminta perlindungan ya. Kalau kita sebagai orang
percaya berarti kita menyembah Tuhan Yesus, bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Ya seperti itu. Tanpa disuruh pun kita udah menyembah loh, kita udah keinginan untuk mencari Tuhan, mencari kebenarannya. Seperti itu. Kalian bisa tulis. Itu adalah unsur agama. Seperti itu. Oke, coba pikirkan. Makanya kalian harus belajar. Di dalamnya apalagi unsur, setelah unsur budaya apalagi ada unsur agamanya. Terus apa lagi? Kalau di pemerintah itu apa? Unsur Ayo, ingat. rekreasi. Di dalam pemerintah apa unsur apa? Misalnya ada demokrat, ada pemilihan presiden, ada itu apa unsur apa itu di dalam, misalnya di dalam wadah kita tempat tinggal ini? Bukan unsur demokrasi kan, bukan. Bukan. Awal hurufnya itu P. Politik. Ya udah, unsur politik. Tulis unsur politik. Benar-benar kalian ini loh. Saya udah. Udah. Nah, cuma sisa 2 lagi. Apalagi? Oke, kalau kita itu misalnya kita antara guru sama murid itu apa? Misalnya kita dengan masyarakat ini itu apa? Itu unsur apa? No. Budaya itu adalah seperti yang kakak jelaskan tadi ini, yang kakak jelaskan ini unsur selanjutnya ya. Satu lagi, ada lagi. Ya. Nah, kalau berhubungan dengan keuangan, ya wadah tempat tinggal ini atau ruang tempat tinggal kita ini, ya manusia kan tinggal di bumi ini. Ya, berarti membutuhkan namanya uang. Apa unsur itu? Sehingga ada yang namanya perdagangan. Misalkan ada yang namanya mengerti dulu ya, tahu unsur-unsurnya memang, tapi penjelasannya adanya perdagangan, adanya manusia ingin berusaha ya untuk mencari uang ya, untuk memenuhi kebutuhan ya, kebutuhan baik kebutuhan keluarga, baik kebutuhan diri sendiri ya. Anak sekolah ya tentunya ya membutuhkan yang namanya uang ya. Apa itu ya, unsur apa itu kalau disimpulkan berhubungan dengan apa? Sering terjadi ya, dulu kita terjadi yang namanya krisis, kemiskinan,